Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, telah terjadi insiden besar. Apakah benar intelijen Jerman datang ke markas FPI? Kabar bahwa pegawai kedutaan besar Jerman yang berkunjung ke markas FPI beberapa waktu lalu adalah seorang intelijen, merupakan insiden besar bagi hubungan kedua negara. Kabar ini kali pertama didengungkan oleh anggota Komisi 1 DPR, Muhammad Farhan. Berdasarkan penelusurannya, Susanne Hall bukan seorang diplomat, melainkan pegawai Badan Intelijen Jerman, Bundesnachrichtendienst atau BND. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, jika info ini benar, maka akan menjadi insiden yang besar bagi kedua negara. Bila info ini benar, tentunya merupakan insiden yang cukup besar dalam hubungan antara Jerman dan juga Indonesia. Begitu kata Hikmahanto saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 27 Desember. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini mengatakan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh suatu negara seharusnya tidak terungkap oleh pemerintah setempat. Apabila terungkap, maka negara setempat akan melakukan tindakan yang tegas terhadap negara yang melakukan mata-mata. Menurutnya lagi, agen intelijen Jerman yang terekam di kamera sosial media tidak cukup hanya dipulangkan ke Kedubes Jerman. Bahkan Kementerian Luar Negeri pun tidak cukup dengan memanggil Dubes ad interim Jerman. Kementerian Luar Negeri tidak seharusnya menerima alasan Dubes ad interim secara naif. Kemlu di bawah pemerintahan Jokowi jangan sampai dipersepsi oleh publik tidak setegas ketika Kemlu berada di pemerintahan SBY. Lalu, siapakah sosok Susanne, intelijen Jerman yang mendatangi markas FPI? Siapakah sosok perempuan yang bernama Susanne yang datang ke markas FPI? Saat itu FPI tengah berduka, ada 6 laskar FPI yang ditembak mati polisi. Susan ternyata merupakan staf intelijen Jerman dan bukan merupakan staf kedutaan besar Jerman. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPR, Farhan, dan dia mengungkapkan bahwa Susanne seorang mata-mata. Farhan mendapatkan data itu tercatat di Bundesnachrichtendienst atau BND, sebuah lembaga intelijen Jerman. Ternyata ketika dilakukan penyelidikan di beberapa sumber kita di Berlin, nama perempuan Susanne ini adalah bukan pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. BND adalah Badan Intelijen Jerman. Begitu kata Farhan dalam diskusi daring pada hari Minggu 27 Desember. Dugaan bahwa perwakilan kedutaan besar Jerman bukan merupakan diplomat, melainkan mata-mata, adalah lantaran permintaan persona non grata terhadap perempuan yang bersangkutan tidak dipenuhi oleh kedubes Jerman. Pihak Jerman hanya sebatas memulangkan dan bersangkutan ke negara asalnya. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin menyesalkan staf kedubes Jerman yang sempat mendatangi markas FPI di kawasan Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Hasanuddin itu menilai, seharusnya Jerman bisa menghormati dan beretika dalam berhubungan diplomasi dengan Indonesia. Semestinya tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Karena itu, Kementerian Luar Negeri RI mesti melayangkan protes keras terhadap Jerman. Karena itu merupakan etika berdiplomasi secara sopan dan juga menurut moral, ujar Hasanuddin dalam siaran pers. Untuk itu, politisi dari fraksi PDIP itu mengapresiasi sikap Kemlu RI yang langsung memanggil Kepala Perwakilan Kedubes Jerman di Jakarta guna meminta klarifikasi atas tindakannya itu. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga harus menuntut Kedubes Jerman untuk memberikan pernyataan resmi kepada publik. Kedubes Jerman sudah menjelaskan tidak ada dukungan terhadap ormas tertentu dan berkomitmen untuk bersama melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian. Namun harus ditekankan, tindakan kedubes itu harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Jangan sampai ada udang di balik batu. Untuk diketahui, perwakilan kedubes Jerman diketahui mendatangi sekretariat DPP FPI di Petamburan, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Desember yang lalu. Kedatangan perwakilan kedubes Jerman diberitakan dalam rangka silaturahmi. Kedubes Jerman pun juga sudah meminta maaf terkait hal tersebut.
Berbagai kejanggalan kasus Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Anggota Laskar FPI terdiri dari Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan alias Ambon, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfi Hakim dan Muhammad Suci Hadafi tewas didor oleh polisi pada Senin 7 Desember sekiranya pukul 00.30 dini hari. Saat itu mereka sedang mengawal Habib Rizik Syihab dan keluarga dari perumahan The Nature Mutiara, Sentul, Bogor menuju lokasi pengajian. Terdapat banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, atau setidaknya hal-hal yang belum terang. Berdasarkan keterangan tertulis kepolisian, sejak kilometer 47 tol Jakarta Cikampek di dekat pintu Karawang Timur, satu mobil Polda Metro Jaya dipepet, diserempet dan dihentikan oleh dua mobil rombongan Habib Rizik. Polisi merespon dengan menembak ban salah satu mobil hingga pecah. Dari mobil itu keluar 4 orang yang masing-masing membawa samurai, pedang, celurit, dan senapan rakitan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengindikasikan ada baku tembak setelahnya. Polisi membedil salah satu dari mereka setelah dia menodongkan senjata. Dua terduga penyerang lainnya turun dari mobil, salah satu dari mereka membawa senjata. Dua polisi juga turun dari mobil dan bertindak serupa. Sekretaris Umum FPI Munarman mengaku aneh dengan klaim ini, karena ketika simpatisan FPI mengecek ke lokasi pukul 3 pagi, sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas baku tembak. Tidak ada mobil Laskar, jenazah juga tidak ada, katanya dalam konferensi pers. Ditambah lagi tak ada pengumuman apa-apa dari Jasa Marga sebagai pengelola tol, sebagaimana kerap mereka lakukan jika terjadi gangguan lalu lintas. Bahkan rekaman kamera pengawas saat kejadian pun tidak dapat diakses alias dalam perbaikan. Terkait dengan yang terakhir, Direktur Utama PT Jasa Marga Toll Road Operator, Radi Lukman, mengatakan ada gangguan pada link jaringan backbone CCTV dari fiber optik di kilometer 48 sampai dengan 600 sejak hari Minggu pukul 4 dini hari. Gangguan itu mengakibatkan jaringan kamera pengawas mulai dari kilometer 49 sampai kilometer 0 Karawang Barat sampai kilometer 72 di Cikampek mati. Petugas jalan tol melaporkan gangguan pada pukul 6 pagi kepada tim inspeksi. Perbaikan itu pun rampung pada hari Senin sekitar pukul 4 sore. Artinya, kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian mulai rusak 1 hari sebelum perseteruan Laskar FPI dan juga polisi. Lebih jauh, FPI bahkan mengklaim tak ada tembakan dari Laskar, yang ada adalah tembakan satu arah. Versinya, ketika di tol Jakarta Cikampek, rombongan Habib Rizik dikuntit oleh beberapa mobil yang isinya merupakan orang tak dikenal. Penguntit berusaha masuk ke konvoi. Saat itulah tim pengawal berupaya menjauhkan para penguntit. 3 mobil penguntit bahkan terus berusaha masuk ke dalam konvoi setelah pintu keluar tol Karawang Timur. 2 mobil Laskar di posisi paling belakang berhasil menghalau penguntit sehingga Habib Rizik dan keluarga dapat menjauh. Mereka benar-benar bisa dihalau oleh satu mobil yang memuat 6 anggota Laskar.